memiliki hati untuk terjun ke masyarakat. Dan memang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Siapa itu? Kita panggilkan, gak usah lama-lama. 1, 2. Kali sudah bersama dengan Mbak Mediana. Selamat pagi. Hai, Mediana. Gimana nih kesehariannya Kak Mediana? Selaku sebagai mahasiswa ya? Oh iya, mahasiswa. Kesehariannya ya sama seperti Mbak Vita dan juga Mbak Dira, belajar, kemudian ikut kalau bisa ada waktu ya ikut kepanitiaan, kemudian membagi waktu untuk mengerjakan tugas, ya seputar itu saja. Baik, saya dengar-dengar ini Mbak Mediana ini aktif tergabung dalam suatu organisasi yang melayani masyarakat. Apakah itu betul? Betul. Apa itu? Apa ya? Jadi dulu itu pada saat SMP dan juga SMA, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti suatu organisasi yang namanya PNR. Tahu nggak nih PNR apa? Tahu dong. Apa itu? Merah. Betul sekali. Jadi saya tergabung dalam Kepala Merahan itu kurang lebih 6 tahun. 3 tahun di SMP dan juga 3 tahun di SMA. Baik. Berarti dimulai sejak masih SMP. Iya, jadi awalnya itu dulu SD saya sudah tertarik dengan dunia kesehatan. Kan dulu ada ya yang namanya dokter cilik gitu. Oh iya. Tertarik banget buat itu, tapi sayang SD saya nggak ada gitu. Iya, jadi bisa gabung ke dunia medisnya itu mulai dari SMP. Kira-kira apa sih yang membuat Mbak Mei ingin untuk terjun ke dalam dunia PNR? Apa ya? Sebenarnya saya dulu tuh berpikir bahwa hidup di dunia ini buat apa sih? Kalau misalnya saya tidak bisa memberikan hal yang besar untuk orang lain, setidaknya saya bisa mendedikasikan diri saya untuk kemaslahatan masyarakat. Baik, sangat mulia ya. Betul-betul sangat memotivasi kita semua dan para pendengar di DIVI Podcast. Nah, untuk waktu di SMP itu mulai masuk ke PNR itu kelas berapa? Kan 3 tahun, jadi ya Oh, dari kelas awal kelas ya, tiga. iya. Jadi memang sejak awal saya memfokuskan diri saya untuk hanya ikut satu ekstrakurikuler saja. Sehingga kan pasti kalau misalnya ikut 2 itu ada yang berat sebelah. Iya. Nah itu saya hanya ikut PMR saja. Jadi dari awal itu hanya tergabung sebagai anggota, kemudian lambat laun dipercayai menjadi sekretaris sampai SMA untuk sekretaris. Keren banget, luar biasa. Terus kalau menurut Mbak Mei, kan banyak organisasi yang terjun ke masyarakat. Ya. Kenapa memilih PNR dan bagaimana sih sudut pandang PNR ini menurut kacamatanya Mbak Mei? Ya, jadi kembali lagi ke yang telah saya sebutkan tadi bahwa saya tertariknya dari kecil itu dunia medis. Nah, di SMP atau SMA, ekskul yang berhubungan langsung dengan kesehatan itu kan ya PNR ini tadi. Jadi saya memilih PNR untuk menjadi ekskul yang saya ikuti. Kemudian PNR sendiri itu dia kan bidangnya sangat banyak ya. Yang utama fokusnya adalah di pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi itu tidak hanya PPDD, tetapi kita juga gimana sih caranya kita sejak dini mengabdikan diri untuk melakukan bakti sosial pada masyarakat dan lain-lain. Untuk Kak Mediana nih, apa ada ketertarikan ingin melanjut ke jenjang lebih tinggi, mungkin seperti PNI? Ada ketertarikan, namun karena masalah domisili ya. Kan saya dari Tuban, nah sekarang di Surabaya. Jujur kemarin saya ingin donor darah pun agak kesulitan karena memang awalnya kan saya donornya di yang PMI Tuban. Nah untuk mengurus kepindahan ke Surabaya ini ada 1 atau 2 hal yang cukup sulit, sedikit sulit ya. Jadi harus sesuai domisili. Ya, tapi kembali lagi kalau misalnya kita di Tuban kan bisa fokus di sana. Nah, kalau di Surabaya ini yang menaungi saya nantinya siapa? Oh begitu. Kan pasti ada komunitasnya dan lain-lain. Jadi sementara itu halangan untuk melanjutkan ke PNI. Ya. Kalau boleh tahu nih sudah sejauh apa sih kegiatan PNR? Mungkin kan terjun ke masyarakat itu yang seperti apa? Apa bisa dijelaskan? Oh iya. Jadi dulu waktu SMP itu sekolah saya tergabung dalam sekolah adiwiyata nasional. Nah itu PNR terjun langsung di sana, UKS sebagai jantung dari sekolah itu memberikan suatu kontribusi yang menurut saya luar biasa
karena di sana jantungnya ya kesehatan dari sekolah itu dimulai dari UKS itu, mulai dari sosialisasi kepada ibu-ibu, kemudian kepada masyarakat, melakukan 3M, kemudian kita ada program andalan itu, jadi ada KMS ya, kartu untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan bayi. Kan itu tidak hanya untuk bayi, jadi di SMP ini juga ada. Jadi perkembangan tinggi badan, berat badan itu ditulis, walaupun dia sudah SMP. Kemudian ada pemberian tablet tambah darah secara gratis dan berkala. Saya pasti tahu kan ya. Nah ini masalahnya ini teman-teman pada bilang katanya anak nggak enak, padahal itu sangat berpengaruh untuk saat kita mengandung nanti. Ini vitamin. Nggak kita ya. Gitu ya, mungkin setelah saya minum rasanya agak nggak enak atau gimana. Teman-teman juga pada kayak berkata, ini apa sih? Kenapa sih harus diminum? Karena mungkin saat itu kita tidak tahu apa manfaatnya. Apa sih memang manfaatnya ini? Karena wanita di Indonesia ini sebagian besar itu memiliki suatu penyakit yang namanya anemia, kekurangan sel darah merah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa anemia ini sangat berpengaruh nanti saat kita melakukan aktivitas, kita lemah, letih, lesu. Kemudian saat hamil kan nutrisi harus tercukupi. Nah itu sirkulasi darah kalau misalnya ibunya terkena anemia, anaknya ini juga terdampak. Begitu. Jadi walaupun kita sudah bukan remaja lagi, tetap harus minum tablet tambah darah ya. Iya betul. Mungkin tidak diberi oleh sekolah ya. Ya beli sendiri. Baik. Jadi seperti itu kegiatannya Ya, itu hanya sebagian kecil. Oh. Sisanya kita ada praktik pertolongan bawa darurat. Kemudian kita ada kalau misalnya Ramadan ya asik Iya. dari takjil. Ya langsung terjun ke jalan. Kira-kira nih seberapa apakah kegiatan itu menyenangkan atau membebani? Kan kadang-kadang kita merasa menyesal atau merasa keberatan mengikuti kegiatan tersebut. Apakah selama ini Mbak Mei pernah merasakan seperti ganjalan atau keberatan dalam melakukan hal tersebut? Alhamdulillah tidak, karena memang dari awal kan niatnya sudah ditata. Iya. Jadi niat itu kunci utama. Jujur dulu rumah saya di desa, SMP dan SMA saya di kota. Saya harus menempuh jarak kurang lebih 19 sampai 20 kilo. Wow. Jadi PP. Banget ya. Nah, itu yang bermasalah kan di sini saya juga sebagai pengurus harian. Nah, otomatis saya harus bolak-balik. Nah, itu yang menjadi suatu risiko bagi saya. Saya memilih sekolah di sini, saya memilih ekskul ini, saya diamanahi untuk menjadi pengurus. Nah, jadi itulah harus saya terima. Jadi ya yang namanya tanggung jawab, amanah itu tidak bisa dielakkan. Keren banget nih. Keren banget. Keren luar biasa. Mbak Mei ini sadar nggak sih kalau Mbak Mei ini memotivasi banyak anak muda untuk lebih lanjut menaruh hati kepada masyarakat, karena kan banyak ya anak muda yang kurang peduli terhadap masyarakat, yang individualis gitu. Tidak jauh-jauh mungkin kadang-kadang kita sendiri malas untuk terlibat lagi. Ya, jadi kadang saya melihat anak-anak muda ini ya, mereka cerdas, mereka cantik, pintar, tidak hanya fisik ya, tapi hati. Tapi mereka ini kurang kepedulian. Nah, ini buat apa kalian pintar, buat apa kalian cerdas, tapi kalau tidak dibagikan ke orang lain? Iya, betul. Jadi kan kita hidup, kita di sekolahin kan buat memberikan manfaat kepada orang-orang. Kali ini seperti itu. Luar biasa banget ya Mbak Mei ini. Nah, untuk terakhir kalinya nih, buat Kak Lidiana, pesan dan kesannya untuk para anak-anak, teman-teman yang lain yang telah menonton di podcast nih, apa yang mau disampaikan? Mungkin semangatnya atau apanya disampaikan. Oke. Jadi pesan untuk saudara-saudaraku, adik-adik sekalian, kakak-kakak sekalian, semuanya yang menonton di podcast ya. Iya. Jadi tanamkanlah niat dari kalian untuk membantu masyarakat sejak dini. Ya memang bisa dari kita remaja bisa membantu orang lain, tapi alangkah baiknya jika hal tersebut ditanamkan sejak dini, itu akan membangun suatu ketertarikan yang luar biasa. Jadi kamu melakukan suatu hal, kamu melakukan pengabdian masyarakat, itu tidak ada rasa keterpaksaan. Begitu. Jadi untuk teman-teman sekalian yang menonton di podcast ini, salurkanlah kecerdasan kalian, kepintaran kalian, bakat, minat kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak hanya dalam bidang akademik, tapi juga dalam bidang non akademik. Wah, teman-teman sekalian buat Memang hebat banget nih, 6 tahun kita kali ini luar biasa.
baik. Mbak Mei mau kita ajak sulap nggak? Gimana tuh di PLN nggak ada surat?